Saya pastikan dan saya jamin dolarnya tetap aktif seperti itu dan tidak akan terjadi dolar kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sering gagal dalam mengupload video teman-teman atau konten ya teman-teman. Alih-alih ingin mendapatkan dolar hijau yang aktif, tapi yang didapatkan dolar kuning teman-teman. Ya, saya pikir kita semua kesal pada saat kita mendapatkan dolar kuning, karena waktu yang kita manfaatkan atau kita gunakan pada saat melakukan editing video itu cukup menguras tenaga dan waktu teman-teman. Nah, di saat ini kita sering mengalami yang namanya kekecewaan ketika kita melakukan upload namun dolar kuning yang kita dapatkan. Di pertemuan kali ini teman-teman, saya akan memberikan tips sederhananya agar dapat terhindar daripada dolar kuning ketika kita mengupload konten kita teman-teman, di channel YouTube kita khususnya. Nah, caranya sebenarnya teman-teman sangat mudah. Yang penting intinya teman-teman, pertama adalah ada catatan. Yang pertama, konten kita pastikan adalah konten ori atau asli teman-teman, dari kita sendiri. Terus yang kedua, ketika kita mungkin menggunakan musik atau audio, pastikan bahwa audio tersebut adalah bebas dari copyright teman-teman. Nah, jika hal ini kita lakukan, yakin dan percaya, konten kita pada saat kita upload sangat minim atau sangat nihil untuk bisa mendapatkan dolar kuning. Nah, kali ini teman-teman, silakan teman-teman ikuti terus tutorial ini agar teman-teman juga bisa mengimplementasikan di channel YouTube teman-teman pada saat teman-teman melakukan atau mengupload video dari konten teman-teman masing-masing. Cara sederhananya teman-teman, pertama-tama silakan teman-teman terlebih dahulu masuk di bagian aplikasi YouTube teman-teman. Jadi kita masuk di bagian aplikasi YouTube ini. Kita buka saja aplikasi YouTube-nya seperti ini teman-teman. Lalu silakan teman-teman upload kontennya teman-teman melalui aplikasi YouTube langsung teman-teman. Ini adalah tips yang saya lakukan. Tinggal teman-teman upload videonya seperti ini atau kontennya seperti ini. Lalu kemudian teman-teman cari konten yang akan teman-teman upload seperti itu. Saya upload konten yang ini ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat apakah hasilnya mendapatkan dolar hijau atau dolar kuning teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pertama-tama teman-teman jangan lupa langsung sertakan judul sesuai dengan konten yang sudah teman-teman buat. Tentunya teman-teman sudah menyiapkan judul terlebih dahulu dari konten yang teman-teman buat. Misalnya di sini teman-teman adalah ya, oke. Setelah judulnya teman-teman sudah buatkan judulnya, teman-teman jangan dulu masuk di bagian deskripsi dan sebagainya. Cukup teman-teman buatkan judul saja terlebih dahulu seperti ini. Ya, tinggal teman-teman misalnya menambah seperti ini, terserah teman-teman masing-masing. Setelah seperti ini teman-teman silakan upload. Nah, di sini nanti kita akan tunggu, kita akan identifikasi kira-kira di mana nanti celah kita bisa mendapatkan dolar kuning. Nah, jika celah itu ditemukan berpotensi mendapatkan dolar kuning, kita bisa mengetahui teman-teman, kita identifikasi dan kita atasi teman-teman agar bisa langsung aktif dolar hijaunya. Oke, kita tunggu proses uploadnya teman-teman. Di sini kita belum bisa melihat apakah ini aktif apa tidak, apakah dolar hijau atau dolar kuning. Nah, kita tunggu dulu sampai uploadnya itu 100% teman-teman. Ya, oke teman-teman, sekarang proses upload sudah selesai. Bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama, langkah pertama tadi teman-teman perlu perhatikan, saya mengupload konten saya melalui aplikasi YouTube maksudnya. Nah, setelah sudah teman-teman pastikan sudah terupload, sekarang kita pindah ke aplikasi YouTube Studio teman-teman. Ini adalah cara yang saya lakukan selama ini agar bisa meminimalisir terjadinya dampak dolar kuning teman-teman. Nah, sekarang proses identifikasi untuk mengaktifkan dolarnya hijau apa kuning. Nah, setelah seperti ini kita klik konten yang sudah kita upload seperti ini teman-teman. Ya, oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langkah berikutnya teman-teman, setelah sudah teman-teman buka aplikasi YouTube Studio, sekarang kita masuk di bagian monetisasi. Langkah selanjutnya adalah kita aktifkan dulu monetisasinya teman-teman seperti ini.
Nah, di sini kita akan melihat apakah dolar kuning atau dolar hijau. Kita aktifkan seperti ini, lalu kita kembali, terus kemudian kita simpan. Di sini kan sementara terlihat di sini ada dolar hijau, teman-teman sudah aktif. Nah, nanti untuk membuktikan lebih jauh, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita lihat. Ya, kita coba refresh lagi teman-teman untuk memastikan, kita pastikan apakah berubah atau tidak. Oke, kita kembali lalu kita refresh kembali teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini dolarnya tetap hijau teman-teman. Artinya ini adalah aktif ya, seperti itu. Dan ini dijamin 100% jika tidak berubah, maka konten kita bisa mendapatkan iklan seperti itu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita kembali lagi di konten tadi yang sudah kita upload, yang kita sudah aktifkan tadi dolarnya teman-teman, lalu kita tekan lagi tanda pena ini. Setelah ini teman-teman, langkah berikutnya yang saya lakukan teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya, kita masukkan lagi thumbnailnya teman-teman atau sampul konten kita teman-teman. Kita tinggal tekan tanda pena, lalu kita cari di galeri sampulnya teman-teman, seperti itu. Di sini saya coba masukkan thumbnailnya teman-teman atau sampulnya yang ini. Intinya teman-teman di sini kita harus sesuaikan antara konten yang sudah kita rencanakan atau kita sudah buat judulnya dengan thumbnailnya teman-teman, agar sinkron antara thumbnail dengan isi konten teman-teman. Oke, setelah ini lalu kita klik selesai, kita kemudian simpan teman-teman seperti ini. Oke, setelah kita simpan, kita refresh kembali teman-teman untuk memastikan. Kita refresh lagi seperti ini. Oke, sekarang posisinya masih tetap dolar hijau teman-teman. Ini artinya tidak ada masalah seperti itu. Karena perlu teman-teman ketahui, pintu paling rawan ya teman-teman atau kritis terjadinya dolar kuning pertama adalah judul, kemudian adalah thumbnail, kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi dan kata kuncinya teman-teman. 4 ini kita harus setting agar tidak terjadi dolar kuning. Oke, sekarang sudah 2 yang masuk. Pertama adalah judul, tidak masalah. Kemudian thumbnailnya juga tidak bermasalah. Kemudian kita masuk bagian deskripsinya teman-teman. Oke, setelah ini lalu kita tekan deskripsi. Nah, tips yang saya lakukan teman-teman untuk mencari deskripsi agar dapat terminimalisir terjadinya dolar kuning seperti itu ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Tips yang saya lakukan adalah saya menggunakan aplikasi TubeBuddy ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita masuk di bagian Text Explorer. Setelah seperti ini kita tekan di sini teman-teman, lalu kita tempelkan judul konten kita yang sudah kita blok tadi, lalu kita copy di sini teman-teman. Setelah itu lalu kita search ya teman-teman seperti ini. Oke, maka secara otomatis semua sudah akan muncul di sini deskripsi yang sesuai dengan judul konten kita teman-teman. Nah, caranya teman-teman, pertama-tama kita klik di sini di bagian autocomplete ya teman-teman, lalu kita centang. Setelah seperti ini, lalu kita di bagian related ini ya teman-teman, lalu tinggal teman-teman centang semuanya. Jika teman-teman memasukkan semua ini di kolom deskripsi teman-teman seperti itu. Ya, ini hanya sekedar contoh saja teman-teman. Setelah seperti ini lalu kita copy, kemudian klik clipboard seperti ini, lalu kita oke. Jadi ada 12 deskripsi yang kita masukkan. Lalu kita masuk kembali di bagian deskripsinya teman-teman. Kemudian kita tempel seperti ini. Tinggal teman-teman buatkan sedikit kata-kata di atas ini teman-teman yang berhubungan dengan kontennya teman-teman. Ya, setelah seperti ini lalu teman-teman tinggal buat tagnya di bawah, misalnya di sini sesuai dengan judul ya teman-teman seperti itu. Di sini BKU sesuai dengan konten saya seperti itu teman-teman. Tinggal teman-teman nanti menyesuaikan dengan konten yang teman-teman buat seperti itu. Aplikasi Arkas seperti ini ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, setelah sudah kita isi deskripsinya teman-teman, kita sudah masukkan. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita tinggal simpan saja teman-teman. Kita lihat lagi, mudah-mudahan monetisasinya masih tetap aktif atau hijau teman-teman seperti ini. Ya, di sini kita lihat masih hijau. Sekarang kita refresh kembali ya teman-teman seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa saksikan di sini masih hijau ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini teman-teman, deskripsinya sudah kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan bagian tagnya teman-teman. Di sini bagian tagnya kita tinggal isi.
Nah, caranya teman-teman, solusi praktisnya agar tidak dolar kuning teman-teman, teman-teman tinggal masuk kembali di bagian aplikasi TubeBuddy tadi teman-teman, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan di bagian yang sudah teman-teman centang ini, masuk di bagian tagnya teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan judulnya teman-teman di bagian tagnya paling atas teman-teman. Tinggal teman-teman centang seperti ini, satu persatu, lalu kemudian teman-teman oke. Lalu masukkan di bagian tagnya ini teman-teman, lalu kemudian tempel teman-teman. Lalu kita tinggal tambahkan tanda koma di belakangnya seperti ini. Setelah seperti ini teman-teman, tadi kan kita harus sinkronkan antara tag dengan deskripsinya ya teman-teman. Tinggal teman-teman kembali lagi di bagian relatif. Jangan lupa teman-teman hilangkan dulu centangnya, lalu kemudian ke relatif teman-teman seperti ini. Nah, karena ini masuk di bagian deskripsinya tadi teman-teman, ini hanya sekedar contoh. Tinggal nanti teman-teman tinggal pilih dan sesuaikan. Kemudian teman-teman centang lagi satu persatu seperti ini, lalu clipboard, lalu oke. Lalu kemudian teman-teman tempelkan lagi di bagian sini teman-teman, lalu masukkan tanda koma sebagai kunciannya teman-teman seperti ini. Kemudian teman-teman pilih lagi teman-teman seperti itu, dan seterusnya. Tinggal teman-teman pilih satu demi satu ya teman-teman, lalu kemudian teman-teman tempelkan seperti ini, lalu tanda koma teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman kita kembali. Ya, seperti itu, tinggal teman-teman tambahkan nanti, lalu kemudian kita simpan seperti ini ya teman-teman. Kita buktikan apakah dolarnya berubah atau tidak. Bisa teman-teman lihat di sini, kita refresh lagi untuk memastikan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini dolarnya tetap hijau ya teman-teman. Artinya bahwa konten kita tidak ada bermasalah. Ini adalah tips yang paling ampuh untuk menghindari dolar kuning ya teman-teman, agar tidak terjadi dolar kuning seperti itu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, setelah sudah semuanya kita sudah setting ya teman-teman, tinggal teman-teman tambahkan playlistnya seperti ini, dan teman-teman tinggal pilih playlist mana yang akan teman-teman masukkan seperti itu. Nah, di sini salah satu contoh, ini hanya contoh saja, saya masukkan misalnya playlist yang bagian ini ya teman-teman, lalu kita selesai, lalu kita simpan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dolarnya tetap aktif seperti itu ya teman-teman. Cara ini cara yang paling praktis untuk mendeteksi tahap demi tahap jika terjadi dolar kuning. Maka kita sudah bisa pastikan bahwa yang baru saja kita masukkan adalah bermasalah seperti itu. Dan kita bisa menggantinya jika yang barusan kita masukkan adalah tiba-tiba dolar hijaunya menjadi dolar kuning seperti itu ya teman-teman. Ya, ini adalah cara yang paling ampuh yang saya lakukan untuk menghindari terjadinya dolar kuning, agar pekerjaan kita tidak sia-sia mengedit daripada konten yang sudah siap kita upload seperti itu ya teman-teman, agar dolarnya tetap aktif. Selanjutnya teman-teman, tinggal teman-teman rubah bagian visibilitasnya ini menjadi publik seperti itu ya teman-teman, atau kita publikasikan seperti itu ya teman-teman. Di sini visibilitasnya kita tinggal tekan ini teman-teman, lalu teman-teman pilih publik ya teman-teman seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah pasti tidak akan terjadi dolar kuning ya teman-teman seperti itu, karena kita sudah melakukan tahap demi tahap, langkah demi langkah, cara yang benar untuk mengupload video atau konten ya teman-teman, agar tidak terjadi dolar kuning. Oke, demikian dulu tutorial kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika teman-teman menganggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.